Ini kita sedikit lagi udah masuk di Malaysia. Nah, ini di depan kita ini udah masuk di Malaysia. Ini jalan ini termasuknya jalan punya Malaysia nih patoknya. Pos kawalan sempadan Teluk Melano. Nah, Teluk Melano itu sudah masuk di wilayah Malaysia. Masuk Sarawak Malaysia. Nah, itu. Nah, sedangkan kita yang di sini namanya Desa Temajuk. Jika berbicara mengenai rivalitas, negara Indonesia dan negara Malaysia punya sejarah panjang. Bahkan sampai sekarang rivalitas antar keduanya masih sangat terasa dan masing-masing pihak tak ada yang mau menunjukkan kelemahan atau mengakui kekalahan. Namun siapa sangka dalam salah satu unggahan video di channel YouTube PI Imaging memperlihatkan sisi lain perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Teman-teman, akhirnya kita udah sampai di pos perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ini ada di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi ini seperti ini, kita pas berada dekat dengan perbatasannya. Kita mau coba menuju ke arah sana, ke perbatasannya. Jadi kalau dilihat dari sini, jalan Corbeton ini baru nyampe di depan rumah paling ujung. Ini rumah paling ujung yang ada di pintu gerbang. Selamat jalan di sini, lumayan bagus ya. Ini kita coba masuk lagi ke tepat di nol batasnya. Alih-alih tampil memukau, di sisi Indonesia nampak jalanan yang masih belum terbangun dengan baik, namun di sisi Malaysia terlihat jalannya sudah teraspal dengan cukup baik. Ini kita sedikit lagi udah masuk di Malaysia. Nah, ini di depan kita ini udah masuk di Malaysia. Ini jalan ini termasuknya jalan punya Malaysia nih patoknya. Jadi yang sebelah sana itu udah masuk di pos kawalan sempadan Teluk Melano. Nah, Teluk Melano itu sudah masuk di wilayah Malaysia. Masuk Sarawak Malaysia. Nah, itu. Nah, sedangkan kita yang di sini namanya Desa Temajuk. Itu ada tulisan Tanjung Datuk Sambas, Kalimantan Barat. Namun perlu diketahui unggahan video ini adalah tahun 2023. Dan jika kalian ingin melihat full videonya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Yang satu ini ada batas negara Indonesia dengan negara Timor Leste. Di perbatasan ini ada dua pos lintas batas negara yang sangat terkenal, yakni PLBN Mota Ain dan PLBN Mota Masin. Dan masing-masing PLBN tersebut sekarang udah dibangun dengan sangat keren. Tapi selain itu ada satu spot perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang juga cukup menarik. Di mana di perbatasan ini hanya ditandai oleh sebuah gapura sederhana dan dapat terlihat batas jalan antara Indonesia dan Timor Leste ini sangat mencolok perbedaannya. Selanjutnya ada batas negara Indonesia dan Singapura. Negara Indonesia dan Singapura memang dipisahkan oleh lautan. Tapi faktanya ada satu wilayah di Indonesia yang memiliki keunikan di mana kalian bisa melihat secara langsung megahnya bangunan-bangunan negara Singapura saat kalian berada di Indonesia. Dan wilayah tersebut berada di Bukit Senyum Batu Ampar, Kota Batam. Dan jika kalian berada di area tersebut, maka kalian bisa melihat negara Singapura hanya dengan mata telanjang. Jika berbicara mengenai perbatasan negara yang unik, perbatasan negara Indonesia dengan beberapa negara ini juga terbilang sangat unik. Salah satunya ada sebuah rumah di perbatasan Indonesia dan Malaysia yang mempunyai lokasi berbeda negara di dalam rumahnya. Bayangkan rumah ini mempunyai ruang tamu yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan bagian dapurnya berada di negara Malaysia. Jadi penghuni rumah ini bisa dikatakan super kaya karena setiap hari bolak-balik ke luar negeri. Dan rumah unik ini berada di kawasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Negara Indonesia juga berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sana ada pos lintas batas negara atau PLBN yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di Indonesia sendiri ada PLBN Skou yang berada di distrik Muara Tami, Papua. Sedangkan Papua Nugini ada pos perbatasan Vanimo. Perbatasan negara ini dipisahkan oleh gerbang masing-masing kedua negara. Dan di sini ada area netral yang berada di antara gerbangnya, yang biasanya dikunjungi banyak orang yang ingin merasakan sensasi bertamu ke negara tetangga. Dan di PLBN Skou sendiri sekarang sudah dibangun dengan sangat megah dengan berbagai infrastruktur yang lengkap. Selain perbatasan negara Indonesia, ada beberapa perbatasan negara lain yang tak kalah unik. Dan kali ini kita bakalan bahas perbatasan-perbatasan negara terunik di dunia. Saat ini di jalur Gaza terdapat Iron Wall yang merupakan tembok pembatas yang memisahkan antara Gaza dan Israel. Pada 1994 pagar pembatas di jalur Gaza hanya berupa pagar biasa yang dibuat untuk keamanan. Namun setelah 1995 banyak serangan yang muncul sehingga tembok tersebut dibuat semakin canggih dan kuat. Hingga tahun 2021 Israel meresmikan tembok pembatasnya yang diberi nama Iron Wall. Iron Wall dibangun sepanjang 65 km, tinggi 6 meter, dan dilengkapi dengan penghalang bawah tanah yang menggunakan sensor ratusan kamera pengawas. Iron Wall juga dilengkapi dengan tembok perbatasan maritim yang dilengkapi dengan sistem pemantauan laut yang berfungsi untuk mendeteksi adanya penyusupan yang berasal dari laut. Iron Wall dibangun melalui 15 putaran pertempuran antara Hamas dengan Israel, serta dibangun secara non-stop tanpa berhenti. Sedangkan biaya konstruksinya menghabiskan dana sebesar 1,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah. Dan meski dibangun sedemikian rupa, namun baru-baru ini serangan Hamas yang terkoordinasi mampu menembus 29 titik tembok canggih ini. Di sisi lain, pembangunan Iron Wall juga menuai kecaman internasional karena dampaknya pada penduduk Palestina. Tembok besi ini menjadikan Gaza layaknya penjara terbuka yang membatasi pergerakan warga Palestina dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Gaza. Di wilayah perbatasan Israel dan tepi barat juga terdapat tembok pembatas kontroversial yang dibangun Israel dari tahun 2002 dan selesai pada tahun 2005. Tembok pembatas yang disebut juga dengan tembok pemisah ini memiliki tinggi 9 meter dengan panjang total 708 km. Namun bagi pihak Palestina, tembok pembatas itu dibangun bukan untuk mencegah orang-orang masuk ke wilayah Israel, melainkan untuk mencaplok tanah Palestina. Hal ini dikarenakan 80% tembok pembatas ini dibangun di wilayah teritori Palestina, karena itulah tembok pembatas di tepi barat menuai kritik dari warga Palestina hingga anggota komunitas internasional. Karena adanya tembok tepi barat, ribuan warga Palestina harus melewati pos pemeriksaan Israel setiap hari. Hal ini juga berlaku bagi para petani Palestina, di mana para petani Palestina harus meminta izin Israel untuk masuk ke ladang mereka sendiri. Pernahkah kalian bayangkan ketika saat baca buku di perpustakaan, kalian harus keluar negeri dulu untuk membaca halaman selanjutnya? Meski terdengar tak masuk akal, tapi faktanya itulah yang bisa terjadi jika kalian mengunjungi sebuah perpustakaan yang bernama Haskell Library. Perpustakaan Haskell menjadi sangat unik karena perpustakaan ini merupakan bagian dari perbatasan antara dua negara, yakni Amerika Serikat dan Kanada. Di dalam perpustakaan ini terdapat garis hitam melintang di lantai yang terlihat begitu mencolok. Dan ternyata garis hitam itu adalah perbatasan internasional antara kota Derby, lain Amerika, dan Stansted, Kanada. Jadi saat kalian berada di dalam perpustakaan ini, kalian bisa saja harus keluar negeri terlebih dahulu hanya untuk membaca halaman selanjutnya dari buku yang kalian baca.
Beberapa bulan lalu, negara Mesir telah membangun tembok sepanjang lebih dari 3 km di area dekat perbatasan dengan Gaza. Pembangunan tembok ini dimulai setelah Israel memperingatkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan serangan darat di kota Rafah di selatan Gaza. Sejak dimulainya Perang Gaza setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun 2023, Mesir secara konsisten menyatakan tidak akan membuka perbatasannya bagi pengungsi. Mereka mengambil sikap tersebut karena mereka tidak ingin terlihat terlibat dalam perpindahan besar-besaran warga Palestina, namun juga karena alasan ekonomi dan keamanan. Apakah kalian tahu kalau di dunia ini ada sebuah retakan bumi yang menjadi batas pemisah antara dua benua, yaitu benua Amerika dan benua Eropa? Retakan ini bernama Retakan Silfra yang berada di Taman Nasional Thingvellir, Islandia. Retakan Silfra pada dasarnya adalah pertemuan antara dua lempeng tektonik, yakni lempeng tektonik Amerika dan lempeng tektonik Eurasia. Uniknya, Retakan Silfra mempunyai kondisi tempat yang sangat disukai oleh para penyelam. Air yang sangat jernih juga kesempatan merasakan sensasi berada di tengah-tengah dua lempeng tektonik pemisah dua benua merupakan hal yang sangat digilai oleh para penyelam dari seluruh dunia. Ini adalah tembok besar Maroko atau juga dikenal dengan nama tembok barat Gurun Sahara. Tembok pembatas ini merupakan serangkaian dinding pasir dan penghalang militer yang dibangun oleh Maroko di wilayah Sahara Barat. Maroko mulai membangun tembok ini pada awal 1980-an sebagai tanggapan terhadap serangan gerilya oleh Front Polisario. Pembangunan berlangsung secara bertahap dan selesai pada tahun 1987. Tembok ini membentang sekitar 2.700 km dan menjadikannya salah satu struktur militer terpanjang di dunia. Selain itu, tembok pembatas ini terdiri dari serangkaian dinding pasir setinggi 3 meter, benteng, dan penghalang fisik lainnya. Sepanjang tembok ini terdapat pos-pos militer Maroko yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan pengawasan. Area di sekitar tembok juga dipenuhi dengan ranjau darat untuk mencegah infiltrasi oleh pasukan Front Polisario. Tercatat ada sekitar kurang lebih 7 juta ranjau darat yang tersebar. Ngomongin perbatasan negara yang unik dan anti-mainstream, rasanya tak lengkap jika tidak memasukkan perbatasan negara yang satu ini. Di perbatasan Cina dan Mongolia ada hal unik yang dapat kalian temukan. Tepatnya di kota Ernhot, Cina. Di sana terdapat dua patung dinosaurus raksasa yang saling berhadapan. Diketahui patung dua dinosaurus raksasa ini terbuat dari bahan baja dan memiliki tinggi 34 meter dan lebar 19 meter, serta berat mencapai 60 ton. Patung tersebut diyakini sebagai patung dinosaurus terbesar di dunia. Dan tak cuma itu, di sepanjang jalan sekitar area patung dinosaurus besar juga terdapat banyak sekali patung-patung dinosaurus berukuran orang dewasa yang berada di pinggir jalan. Tembok Ceuta dan Melilla merupakan serangkaian pagar penghalang yang dibangun oleh Spanyol di sekitar dua wilayah Nglef, yakni Ceuta dan Melilla. Dua wilayah tersebut terletak di pantai utara Afrika berbatasan dengan Maroko. Pagar penghalang ini dibangun oleh Spanyol untuk mengendalikan arus migrasi ilegal dan mencegah imigran atau pengungsi dari Afrika dan wilayah lain masuk ke wilayah Spanyol melalui Maroko. Pagar penghalang di Ceuta dan Melilla terdiri dari serangkaian pagar ganda atau bahkan 3 lapis yang dilengkapi dengan kawat berduri, sensor gerak, kamera, pengawas, dan menara penjaga. Tinggi pagar ini mencapai sekitar 6 hingga 10 meter.
Pagar ini diawasi ketat oleh polisi dan militer Spanyol serta didukung oleh teknologi pengawasan canggih untuk mendeteksi dan mencegah upaya penerobosan. Siapa sangka kalau di dunia ini ada perbatasan negara yang tempatnya asik banget dibuat nongkrong sambil minum kopi. Perbatasan negara ini adalah perbatasan dari 3 negara Eropa Tengah yakni Slovakia, Austria, dan Hungaria. Perbatasan dari ketiga negara ini ditandai dengan sebuah meja berbentuk segitiga di mana di setiap sisinya adalah bagian dari masing-masing ketiga negara. Dan di masing-masing sisi bagian negara terdapat juga bangku yang siap jadi tempat nongkrong asik ketemuan dengan tetangga dari luar negeri. Pagar pembatas negara India dan Bangladesh merupakan salah satu pagar pembatas terpanjang di dunia. Pagar pembatas ini memiliki panjang sekitar 4.096 km dan terdiri dari pagar kawat berduri, dinding beton, dan penghalang listrik di beberapa tempat. Tujuan utama dari pembangunan pagar ini adalah untuk mencegah imigrasi ilegal, penyelundupan, dan infiltrasi teroris dari Bangladesh ke India. Selain itu, pagar ini juga berfungsi untuk mengontrol perdagangan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya yang sering terjadi di perbatasan. Pagar ini diawasi oleh pasukan keamanan perbatasan India yang melakukan patroli rutin untuk memastikan keamanan dan integritas perbatasan. Penggunaan teknologi canggih seperti kamera pengintai, sensor gerak, dan drone juga diterapkan untuk memperkuat pengawasan. Pembangunan pagar ini dimulai pada akhir 1980 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Pemerintah India terus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pagar untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga keamanan perbatasan. Di perbatasan antara Spanyol dan Portugal ada hal unik yang menguji adrenalin. Karena pada salah satu wilayah perbatasan kedua negara ini terdapat wahana Flying Fox yang melintasi kedua negara. Titik pemberangkatan wahana Flying Fox ini berawal dari negara Spanyol dan mendarat di negara Portugal. Dan bagi kalian yang ingin mencoba wahana ini, kalian harus membayar uang sebesar 17 euro atau sekitar Rp279.000. Dengan harga tersebut kalian bisa merasakan sensasi melayang di atas ketinggian sungai sekitar 15 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 75 km per jam. Sebelum era Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, dulu perbatasan antara negara Amerika Serikat dan negara Meksiko bisa dibilang merupakan salah satu perbatasan negara yang sangat unik dan menyenangkan. Dulu perbatasan antara kedua negara ini hanya ditandai dengan pagar sederhana dan selalu dijadikan net bola voli di acara event tahunan antar kedua negara. Tapi saat era Donald Trump menjadi presiden, pagar pembatas sederhana tersebut dirubah menjadi pagar setinggi 6 meter dan dijaga petugas keamanan dengan sangat ketat. Pagar pembatas ini membentang mulai dari batas pesisir pantai dari kedua negara dan memiliki panjang lebih dari 930 km. Dan pembangunan pagar perbatasan ini dibangun dengan tujuan mengatasi masalah imigran gelap dari Meksiko yang masuk ke negara Amerika Serikat. Meski begitu, sekarang orang-orang dari masing-masing kedua negara masih bisa bermain voli, tapi dengan keadaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Itu tadi beberapa batas negara paling unik di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.